Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya, juga dengan pertolongannya dan kemudahannya, kita insya Allah akan memasuki musim ibadah, musim ketaatan. Jadi musim ibadah atau musim ketaatan itu nilainya berbeda tatkala kita beribadah di waktu-waktu itu dibandingkan di selain musim ibadah. Sehingga orang-orang yang meninggal dunia sebenarnya pun ingin mendapatkan kesempatan untuk beribadah di musim-musim ibadah, yaitu di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi di musim ibadah ini terkumpul padanya seluruh bentuk ibadah, yaitu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari puasa, salat, sedekah, zikir, membaca Al-Qur'an, silaturahmi, memberikan makan, dan juga membukakan bagi mereka yang sedang berpuasa. Jadi di sini ada semuanya nih. Ada semuanya nanti di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dari ibadah tadi. Dari puasa, salat, sedekah, zikir, baca Al-Qur'an, silaturahmi, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, ya, membukakan orang puasa dan lain sebagainya. Ini zahirnya kayaknya ini bisa lebih besar daripada bulan Ramadan. Ya, lebih besar daripada bulan Ramadan. Ini cuman jarang yang tahu di Indonesia. Ya, jarang yang tahu di Indonesia. Kalau di Indonesia Ramadan luar biasa. Ya, tapi ini jarang, maka dibahas. Sebagai mukadimahnya ya, untuk biar lebih mudah memahami ini, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim. Beliau mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fiha ahabbu atau ahabba wa khairun ilallah min hadhil ayyam." Rasulullah mengatakan tidak ada hari manapun juga
yang lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Terus nek Rasulullah ngendika kan berarti tidak ada hari yang lebih bagus daripada hari ini. Berarti kan dibandingkan Ramadan utama mana? Iya kan? Gimana pembetul? Nggih, hadis sahih niki. Hadis sahih. Nah nanti kalau ditimbang-timbang insya Allah juga lebih menguatkan bulan Dzulhijjah nanti kalau ditimbang-timbang. Ya, tapi yang ahli nimbang ya para ulama ya. Cuman sebatas yang saya ketahui, yang saya ya terima, yang saya pahami lebih kuat bulan ini. Begitu. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak ada satu hari yang lebih bagus, yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Karena hari ini sangat bagus dan tidak ada hari yang lebih bagus daripada hari ini. Akhirnya para sahabat nyari pembanding untuk melakukan pendekatan, ya kan, orang biar bisa paham kan pendekatan. Misalnya sate kuda enak nggak? Ya rasanya kayak sate onta misalnya, atau ya rasanya kayak sate. Dicari pendekatan, karena mungkin dia belum paham. Waduh, onta saya belum pernah makan. Sapi apa ya? Sapi udah pernah belum? Misalnya, udah pernah ya, kurang lebih itulah. Tapi kalau dengan sate kambing itu beda, dengan kelinci beda lagi. Itu lebih dekat ke daging onta. Tapi kamu belum pernah makan, ya udah sapi lah. Itu agak dekat nih di sini. Nah, pendekatan dengan adanya apa? Pendekatan, biar tahu posisinya. Kemudian ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, wa mal jihad ya Rasulullah? Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad? Kemudian Rasulullah SAW, walal jihad. Tidak pula bisa dibandingkan dengan jihad. Padahal jihad itu dzirwatus sanamil Islam, puncaknya amalan Islam. Dan pahalanya sangat besar. Kalau meninggal dalam keadaan jihad, mati syahid. Dibandingkan dengan jihad hari-hari ini, nanti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, ternyata dijawab oleh Rasulullah SAW, walal jihadu fisabilillah. Jihad saja tidak bisa untuk melawan keutamaan bulan ini. Tidak bisa. Illa rajulun, kecuali kalau jihadnya seseorang kharaja bi nafsihi, dia keluar dengan badannya, wa malihi, dan modal jihadnya sendiri. Untuk keluarganya nih, saya mau jihad misalnya, ini nafkah untuk 1 tahun. Nanti kalau 1 tahun belum pulang, nanti kamu bisa jual sawah ini, setahun belum bisa jual ladang ini, belum pulang lagi bisa jual ini gitu. Karena ada orang yang kaya, kamu bisa jual aja, nanti bisa untuk makan. Nanti kalau untuk biaya ini bisa jual ini, atau ini bisa juga dibuat jualan atau dan sebagainya. Ya, kharaja bi nafsi, dia keluar sendiri. Wa malihi, dan modalnya sendiri. Jadi pembiayaan dia berangkat, beli pakaian perangnya, senjata perangnya, perbekalannya dan seterusnya sendiri. Walam yarji bidzalika min syai'. Setelah dia berangkat jihad dengan modal sendiri dan segalanya sendiri, ternyata pulang hanya membawa nama. Ya, pulang hanya membawa apa? Nama, maksudnya jasadnya sudah nggak ada. Itu baru bisa disamakan dengan ibadah ya di bulan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Saged dipun pahami para hadirin, saged nggih. Berarti kalau kita dengar penjelasan seperti ini, yang muncul kalau di hati saya, ya, saya ingin berdoa kepada Allah dimudahkan untuk beramal soleh. Ini yang muncul di hati saya. Moga-moga muncul juga di hati hadirin semuanya juga keinginan seperti itu. Karena terkadang orang itu sudah tahu kebenaran, tidak mampu mengamalkannya. Makanya ada doa, Allahumma arinil haqqa haqqa warzuqnit tiba'ah wa arinil batila batila warzuqnit istinabah. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar,
Ada orang yang melihat kebenaran tidak mampu mengerjakannya, tapi kita mohon kepada Allah mampu mengerjakannya. Dan tampakkanlah kejelekan adalah kejelekan, dan berikanlah kemampuan aku untuk meninggalkannya. Ada orang tahu meninggalkan sholat nggak boleh, banyak yang meninggalkan sholat. Orang tahu sholat itu wajib, banyak yang tidak sholat. Lah kita tahu saat ini keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah, kita mohon kepada Allah, ini nanti ibaratnya panen pahala buat bekal kita besok. Tatkala uang kita nggak berguna, anak kita nggak berguna, harta kita nggak berguna, ini bekalnya saat ini nih. Yaitu bekal apa? Amal soleh. Ya hadirun azani wa azakumullah. Jadi terkumpul padanya seluruh daripada ibadah. Sekarang apa faidahnya? Apa keuntungannya tatkala kita mengetahui ini adalah musim ketaatan, musim ibadah? Yang pertama, untuk menutupi kekurangan. Ya namanya kita kan kadang ada kekurangan. Sholatnya bolong misal, puasanya masih ngerasani, sodakohnya masih seret, kadang ngendikannya masih jelek, zikirnya kurang, ditutup nih. Ya, saddul khalal, wastidrakun naqs, dan untuk melengkapi yang kurang, dan juga untuk mengganti ibadah yang tertinggal. Ya hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh para ulama, wa minal awaidil qadariyah wal hikmah ilahiyah ana man taraka ma yanfa'uhu amkanahu al-intifa'u bihi wa lam yantafi' wa ubtila bishtighali ma yadurruhu. Ini diambil dari tafsir As-Sa'di. Jadi kalau kita tidak mampu menggunakan kesempatan untuk menutupi kekurangan tadi dengan musim-musim ibadah yang sekarang kita jumpai, maka di sini dikatakan, ya, man taraka ma yanfa'uhu, barang siapa yang meninggalkan perkara yang bermanfaat bagi dirinya, wa amkanal intifa', dan dia mampu untuk mengambil manfaat, falam yantafi', tetapi dia tidak bisa mengambil manfaat, ubtuliya bishtighali ma yadurruhu, maka dia diuji, ditimpakan bala, sibuk dengan perkara yang membahayakannya. Jadi ada manfaat, kita tidak mengambilnya. Padahal kita bisa mengambilnya, memungkinkan, tapi kita tidak mau mengambilnya. Maka akan disibukkan dengan perkara yang membahayakannya. Misalnya, ini contoh, orang mampu sodakoh, nggak mampu sodakoh. Orang mampu sodakoh, tapi tidak mau sodakoh, pokoknya nggak mau sodakoh. Biasanya uangnya ini nanti untuk perkara yang membahayakannya. Ya, ini mungkin tidak dianggap berbahaya oleh orang karena tipis, ya. Tapi kalau menurut saya bahaya. Ada orang pedagang, dia pedagang bebek. Dia kalau punya duit disimpan terus begitu. Sampai tatkala dia mau meninggal dunia, baru dia cerita dia punya duit. Ternyata setelah dibongkar duitnya hampir bosok gitu. Hampir apa? Bosok. Ya, udah bosok. Ternyata BI mau menerima tukaran uang dia. Tapi uang dia mengalami apa? Susut. Mudaratnya dari sisi mana? Mudaratnya tatkala dia duitnya disimpan, orang mandang dia adalah orang miskin. Akhirnya dia banyak menerima uang dari orang. Ya, akhirnya dia nggak sedekah. Hidupnya juga jadi nggak berkah. Begitu. Uangnya nilainya jadi turun gitu. Berbeda dengan orang, ini saya dapat duit buat sedekahkan. Ini ada lagi nanti kembangkan untuk usaha.
Ini kembangkan lagi usaha, ini untuk sedekah, ini untuk jatah saya, misalnya untuk beli motor biar bisa taklimnya enak, untuk beli kitab biar bisa baca, untuk ini, untuk itu, bisa dikelola. Tapi karena begitu akhirnya ya duitnya bosok tadi. Ini yang kecil. Lah bagaimana kalau dihabiskan untuk judi, ya, untuk hal-hal yang haram? Ini jelas semua orang akan menganggap itu kejelekan, jelas. Jadi kalau orang tidak bisa mengambil manfaat pada perkara yang itu memberikan manfaat pada dirinya dan dia mampu mengerjakannya, akan disibukkan dengan perkara yang membahayakan dirinya. Dalam pembahasan ini, kalau nanti tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah tidak bisa menggunakan dengan baik, berarti akan disibukkan dengan amalan-amalan yang tidak bermanfaat. Nah ini misalnya seperti taklim ini, kalau ini pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, taklim seperti ini biasa, pahalanya beda. Sama taklimnya, pahalanya beda karena bulannya beda. Begitu, ya. Kalau misalnya orang sholat di sini sama sholat di Masjid Nabawi, sholat maghrib berapa rakaat? 3. Pahalanya sama beda? Sholatnya sama apa beda? Sama. Yang beda apa? Tempatnya, sehingga beda pula pahalanya. Niko, Masya Allah. Oke, jadi ini Masya Allah. Nah ini bagi mereka yang saat ini misalnya ada kesempatan taklim nggak ikut taklim, kesempatan sholat nggak sholat misalnya, itu berbahaya. Lah bagaimana kalau di musim-musim ibadah? Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Albani, if'alul khaira dahrakum wa ta'arradu li fatahati rahmatillah fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa sallallahu ayastura auratikum wa yu'ammina rawatikum. Hadis ini dihasankan oleh Albani. Rasulullah mengatakan if'alul khaira dahrakum, kerjakanlah segala kebaikan di waktu-waktu kalian. Segala kebaikan. Segala apa? Kebaikan. Nah maksudnya segala kebaikan sih kepriwe? Ya kayak gila. Misale dewek ora bisa ngrewangi, ora bisa bantu, ora bisa ngapa-ngapa, ya kan? Biar kita bisa berbuat baik dalam keadaan semacam itu, jangan mengganggu. Jangan apa? Mengganggu. Ada orang yang mengganggu? Ada orang mengganggu apa tidak? Ada. Misalnya orang bisa ngrewangi kerja bakti, orang bisa aweh wedane, orang bisa ngancani, orang bisa ngamayung bagyo kayak gitu. Ternyata dia ganggu. Lah ini ya nggak boleh ini. Kalau nggak bisa apa-apa jangan ganggu begitu. Jangan nggak ganggu. Tapi biasanya orang itu malah ganggu. Ya biasanya orang ngerjani. Ya. Ngeprank itu sebenarnya dalam artian berbuat jelek, ya ngeprank ya, ngeprank misalnya nyelimuti ora, ngusir lemute ora, ya, dan semuanya ora, malah tidurnya diganggu misalnya, itu nggak boleh, udah biarin aja, kita nggak bisa apa-apa misalnya, nah, itu minimal tidak mengganggu begitu. Nah ini Rasulullah SAW mengatakan kerjakanlah kebaikan di waktu-waktu kalian dan mohonlah untuk dibukakannya rahmat-rahmat Allah, maka sesungguhnya Allah itu akan membuka rahmat-rahmatnya
dan Allah akan memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Was'alullaha yastura auratikum, dan mohonlah kepada Allah supaya Allah menutupi aurat-aurat kalian. Wa yu'ammina rawatikum, dan untuk memberikan rasa aman pada ketakutan kalian. Jadi syahidnya di sini Rasulullah memerintahkan kita untuk berbuat baik. Maka di tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah ini kesempatan kita untuk berbuat baik dan minta pertolongan-pertolongan Allah, kemenangan-kemenangan dari Allah. Maka bagaimana caranya biar kita mendapatkannya? Ya, yang jelas yang pertama ya kita harus ikhlas dalam bertaubat. Jadi memang orang kalau mau beramal soleh itu harus enteng. Harus apa? Enteng. Misalnya kita mau bekerja, badan kita harus enteng. Tapi kalau badan kita lagi sakit, gak enak, kita kerjanya susah. Demikian juga kalau kita mau beramal soleh, kita harus enteng. Nah, entengnya diri kita itu tatkala bersih dari dosa, maka kita sebelum masuk bulan Dzulhijjah perbanyaklah taubat, perbanyaklah istighfar biar enteng. Berikutnya kita meninggalkan dosa-dosa dan kita juga menyesal atas perbuatan maksiat yang kita kerjakan, dan kita bertekad untuk tidak mengulangi kembali, dan juga kita berusaha mengembalikan apa yang tidak kerasa kita ambil dari hak orang lain. Ini yang perlu kita siapkan. Jadi intinya taubat sebelum kita masuki ya bulan apa? Dzulhijjah. Biar nanti masuk udah siap ya, untuk beramal soleh lebih banyak. Sekarang apakah keutamaan yang ada pada bulan Dzulhijjah? Yang pertama yaitu apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watr, dan demi waktu pagi, wa layalin ashar, dan malam-malam yang paginya itu tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Akhirnya paginya itu juga tanggal pagi 10 Dzulhijjah. Pokoknya paginya di sini di bulan Dzulhijjah ini paginya. Allah bersumpah dengan itu karena keagungannya. Dan Allah bersumpah dengan makhluknya itu boleh. Tapi kalau kita bersumpah dengan makhluk Allah itu syirik. Jadi kalau kita bersumpah itu harus dengan nama Allah. Misalnya demi Allah gitu. Ya. Tidak boleh misalnya demi langit dan bumi, demi tugasku, demi amanahku gitu. Ya, demi tanah airku. Nah, kalau demi tanah airku sih gimana ya? Ya begini, demi Allah saya akan bela tanah airku yang aku cintai. Misalnya kayak gitu. Jadi bukan demi tanah airku, tapi demi siapa? Allah. Saya akan bela tanah airku. Demi Allah saya akan tunaikan tugasku, begitu. Jadi demi Allahnya dulu, bukan demi tugas. Antara tugas dengan Allah besar mana? Allah kan? Tanah air kita dengan Allah besar mana? Allah. Jadi demi atau sumpah itu membesarkan yang dijadikan sumpah. Demi cintaku padamu. Nah, boleh apa tidak? Kalau orang mengatakan demi cintaku padamu, berarti dia mengagungkan cintanya melebihi semuanya, termasuk melebihi Allah. Harusnya bagaimana Pak Sufyan? Kan orang biasa bilang demi cintaku padamu gitu misalnya.
Itu biar enggak syirik caranya gimana Pak Sufyan? Demi Allah. Terus? Cinta lah masa wis ditakoni ya. Wong wis kelalen. Aduh, insyaallah iki bocah nom wis. Jadi demi Allah ya, aku akan jaga cintaku padamu, begitu lah, itu baru boleh. Demi Allah, mengakukan Allah, aku akan jaga cintaku kepadamu, gitu. Nah ini bahayanya nggak tahu ilmu, gitu, nggak tahu ilmu. Nah ini. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluknya, boleh. Di antaranya waktu pagi, waktu malam di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, wasyaf'i wal watar, dan demi yang genap dan yang ganjil. Dengan dalil ini menunjukkan tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah punya keutamaan yang sangat besar. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran. Al-Quran loh. Dene kaya norana ya, itulah. Ya kan? Seakan-akan tidak ada. Padahal ada apa tidak ada? Ada kan? Ada. Seperti misalnya, ini terkenal sekali di kalangan manusia. Bacalah. Ya. Iqra, ya kan? Itu di pengajian-pengajian udah biasa, bacalah. Ya kan? Orang udah tahu, bacalah begitu. Iqra. Intine kon sinau. Ini juga ada. Bahkan Allah bersumpah wal fajr. Berarti ini amalan besar. Amalan besar, Al-Qur'annya ada. Dene kaya orana ya, lah itulah. Tetapi kalau mereka yang ada di Mekah, tanya Pak Musri yang udah pernah haji, siapa yang udah pernah haji? Kalau pas musim haji kayak gini di Mekah suasananya udah kayak apa Pak Musri ini? Ramai kan? Udah sibuk sekali, saat ini udah sibuk sekali nih. Wah, udah menjelang tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Mekah kayak apa ramenya coba. Udah sibuk sekali. Nah itu. Jadi kita bisa melihat betapa agungnya bulan Dzulhijjah. Kita coba lihat di sana. Nah, apakah sekarang di sini bulan Dzulhijjah tidak utama? Sangat utama. Kalau mereka yang haji mendapatkan sekian banyak ibadah, sekian banyak keutamaan, kita juga bisa di sini walaupun tidak sedang haji. Banyak amalannya. Ini merupakan cara bagaimana kita dapat pahala yang didapatkan oleh mereka yang sedang haji sementara kita tidak sedang haji, bahasanya. Ini yang pertama, utamanya ada di dalam Al-Quran. Berikutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan sebutkanlah nama Allah di hari-hari yang sudah diketahui. Berkata Abdullah bin Abbas, ya ayyam al-ashr. Abdullah bin Abbas mengatakan yaitu hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi nanti kalau sudah masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu disyariatkan ya bertakbir, tahlil dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar, atau misalnya Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Nanti sampai selesai ditasyrik. Cuman memang takbirannya ya enggak seperti takbiran yang tanggal 10, tapi tetap disunahkan. Misalnya sambil ngempani jago, nggih. Sambil ngempani jago. Biasanya ngempani jago kali zikir napa kali napa niki biasanya? Jago.
Allah Akbar, la ilaha illallah. La. Ayat niku biasanya ngereng panijaga kalian napa niki? Zikir napa napa kelalen? Kelalen nggih. Nah, moga-moga taklim dadi kelingan. Memang latihan. Saya ada cerita ini. Nah, ada cerita. Jadi orang itu dengan cinta hatinya jadi rindu. Dan rindunya itu muncul tatkala dalam keadaan genting. Ada seorang pemuda. Tatkala dia sehat, dia adalah seorang penyanyi yang sangat terkenal dan suaranya merdu. Tatkala dia mau menjelang sakaratul maut ditalkin, wahai pemuda, ucapkanlah la ilaha illallah. Dibimbing, ternyata pemuda itu nyanyi malah, yaitu tantana lagu Arab. Lagu apa? Arab. Lah itu kita khawatir, khawatir tatkala kita lagi genting, mungkin anu sering gusa wong judi, dadi kelingane malah pas lagi ditalkin malah judi. Nah, niku malah saya napa elek nggih, elek. Rin Roma Irama nggih. Wah, niku pokoke lupakanlah. Jadi kalau kita mengingat Allah, lagunya keluar. Tapi kalau ingat lagu, Qur'annya keluar. Jadi nggak bisa kayak gini. Ya Allah, ya Rabbi. Ngger duwite entong nggo sedekah, ora sida nggo judi. Tapi ngger duwite wis entong nggo judi, ora sida nggo sedekah. Masya Allah. Kita lanjutkan. Jadi di sini disebutkan dengan memperbanyak zikir ya, di hari-hari itu. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bi annahu afdalu ayyamid dunya, bahwasanya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah itu adalah seutama-utama hari yang ada di dunia. Jadi hari yang paling utama di dunia hari apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bulan yang paling utama bulan apa? Ramadan. Malam yang paling utama itu malam apa? Malam Qadar. Tempat yang paling utama yang ada di dunia ini apa? Mekah, Madinah. Jadi kalau ada yang mengatakan, tempat yang paling utama nang dunia ke misalnya Batu Raden, wah ngelombo niku. Ngelombo niku. Nggih. Apa India misalnya, ngelombo. Jadi tempat yang paling utama pundi? Mekah, Madinah. Nggih. Mekah Madinah. Nggih. Masya Allah. Kalau hari dalam sepekan yang paling utama hari apa? Jumat, betul. Pakaian yang paling utama apa? Putih. Nggih. Pakaian yang dibenci. Pakaian yang dibenci, ada pakaian yang dibenci. Kenapa? Nggih. Pakaian yang berwarna kuning. Kuning sing kados biksu niku. Wah, niku. Lah kuning asli mboten parang. Masya Allah. Yang paling dicintai putih. Kebanyakan kita nggak suka pakai pakaian putih. Kenapa kita nggak suka pakai pakaian putih? Kebanyakan kita cepat kok kotor. Tapi saya amati orang-orang Timur Tengah, ya yang pada itu pakainya putih-putih. Padahal ke sawah, padahal sebagainya. Jadi putih kemudian jadi kotor, ya wajar kotor, nggak apa-apa. Kita kan punya anggapan, lah ger putih cepet kok kotor. Ngira apa mboten? Janjane pada
baik. Gimana? Putih sama hitam lebih cepat kotor mana? Putih sama hitam lebih cepat kotor mana? Sama saja. Cuman kalau hitam nggak kelihatan, kalau putih kelihatan. Berarti kalau pikirannya semacam itu, berarti suka pakaian hitam, janjinya suka pakaian yang kotor. Jadi pakai putih, kalau kotor ya dicuci, dirinso, dibacklin dan seterusnya, biar putih lagi. Nah, makanya ada itu teman saya ini dulu waktu di pondok pakainya putih, ya karena dia malas nyuci. Itu sudah 1 bulan waktu itu. Tatkala dibuka ini kerahnya itu sudah banyak bulunya. Dan dia ternyata malas nyuci. Dia minjem penghapusnya. Nah, buat apa sih? Terus akhirnya dipakai untuk gosok guluhnya. Ya Allah. Jadi tanpa dicuci guluhnya hilang. Ya Allah. Lah biar hilang baunya pakai minyak wangi. Ya Allah. Astagfirullah. Nanti kotor cuci lah. Oke. Astagfirullahaladzim. Ini hari yang paling utama yang ada di dunia ini adalah 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr." Hari yang paling utama di dunia adalah hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Niki nek pengajian kados niki mboten disebar meng tempat pengajian. Ketemu bulan Dzulhijjah biasa. Beda karo ketemu bulan Ramadan. Saking senenge nek jaman gemiyen lho. Gawe jeblugan. Nggih kan? Gawe jeblugan, wah Masya Allah. Seneng banget niku. Tembe hari pertama be seneng banget nggih kan? Wah, engko bengi sahur wah wis. Seneng banget. Tapi pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah adem. Maka kita mohon kepada Allah, kita harus semangat. Ya, ini dan boleh kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau nggak mau ya cuman tanggal 9 saja. Bagi mereka yang tidak haji, itu bisa menghapus dosa setahun yang akan datang dan setahun yang belakang. Masya Allah. Ya kayaknya taklimnya jangan terlalu panjang ya. Sudah ada tanda kita hampir masuk waktu Isya. Tetapi ya kita mohon kepada Allah, semoga masuk tanggal 1 sampai 10 kita mohon kepada Allah siap ya, siap panen. Yang namanya panen ya lebih kesel memang ya. Panen itu kesel. Apalagi yang dapat hasil panenan banyak, ngangkutin hasil panenannya, wah, ngangkut lagi, capek memang. Ya, misalnya lagi panen padi, yang ikut panen dibawa, ada yang dapat 10 kandi, ada yang dapat 100 kandi, ada yang dapat 200 kandi, ada yang dapat 300 kandi. Yang paling capek yang dapat berapa kandi? Yang paling banyak, ya. Tapi pas itu nggak panen, setelah itu nggak panen. Yang paling awet simpenan padinya yang banyak atau yang sedikit? Yang banyak. Memang pertama capek, tapi buat nanti pas butuh ini gitu loh. Nah inilah, maka kita mohon kepada Allah ya, dimudahkan untuk beramal baik dan diikhlaskan amalan kita, dan semoga nanti selepas ya tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti ada kurban, ada tasyrik dan seterusnya. Moga-moga pundi-pundi lumbung amalan kita sudah banyak, sudah penuh. Ya, sudah penuh karena tidak ada di antara kita yang tidak butuh amalan tadi. Karena amalan yang mau menemani kita dalam keadaan sendiri. Selain amalan kita nggak ada yang mau. Yang sudah pernah kita sampaikan. Ya, kita katakan kepada orang yang paling mencintai kita, misalnya istri kita, ya, atau suami kita. Katakanlah kepada suami, wahai suamiku, engkau adalah orang yang sangat mencintai diriku, demikian juga aku. Pintaku satu,
kalau aku meninggal dunia, temani aku di dalam kuburku selama 1 hari saja. Kira-kira suami yang paling sayang sama istrinya mau nemeni istrinya yang udah meninggal sehari di dalam kubur? Mau apa enggak? Ya kan? Berarti cintanya hanya manis tatkala kita masih manis. Kalau sudah enggak manis enggak mau, ya wis mati-mati dewek. Kalau amalan enggak, nemeni kita terus gitu. Dan itu hakikatnya yang milik kita adalah amalan kita. Ya, lainnya nanti udah beda keadaan. Ini saja yang bisa sampaikan, semoga manfaat. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau menyinggung, ya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.